Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor di fungsi dengan peubah banyak. Oke, apa itu fungsi? Fungsi adalah pemetaan yang memetakan satu input ke tepat satu output. Ya, bukan satu ya, masing-masing input ke tepat satu output. Jadi kalau misalkan ini ke output yang sama boleh, tapi kalau satu input dipetakan ke dua output itu nggak boleh. Itulah fungsi. Nah, pada dasarnya kita mengenal fungsi itu pemetaan dari real ke real. Selama ini kebanyakan seperti itu ya. Jadi misalkan ini fungsi garis ya. Nah, ini nanti dipetakannya dalam Y kan, biasanya seperti itu. Ini hasilnya adalah suatu garis 3 min 3 seperti ini ya. Nah, lihat inputnya ini satu sumbu ini itu adalah suatu himpunan berdimensi satu. Padahal definisi fungsi inputnya itu nggak harus dimensi satu. Ya, himpunannya boleh apapun. Jadi boleh dong kita kembangkan inputnya menjadi dimensi yang lebih tinggi. Misalkan R2, R3 gitu. Oke. Kenapa kita perlu dimensi yang lebih tinggi? Misalkan ya, contohnya volume kerucut. Volume kerucut kan kita tahu memerlukan jari-jari dan tinggi. Berarti kita memerlukan dua input dong untuk mendapatkan satu output di bilangan real. Oke. Nah, jadi fungsi peubah banyak itu adalah fungsi yang domainnya itu berdimensi lebih dari satu. Misalkan dua peubah berarti dimensi 2, tiga peubah berarti dimensi 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kalian boleh juga pandang peubah ini sebagai variabel ya, nama lainnya ya gitu. Nah, fungsi dua variabel, boleh-boleh aja. Jadi di sini fungsinya akan memetakan R2 ke R, dalam arti X, Y akan dipetakan ke tepat satu nilai fxy. Gitu. Nah, sama halnya ini juga fungsinya dari R3 ke R, gitu. Ya. X, Y, Z ke tepat satu nilai fx, y, z. Coba cari apakah ada satu fungsi yang kalian tahu yang memerlukan setidaknya 3 variabel. Gitu ya. Lalu tentu fungsi ini bisa dikembangkan menjadi n variabel gitu ya. Ada nggak sih yang fungsi yang memerlukan lebih dari 3 variabel? Coba cari ya. Iseng cari-cari. Oke. Nah, misalkan tadi ya volume kerucut ini ya. Dia memiliki domainnya otomatis lah. Jari-jari dan tinggi itu nggak mungkin negatif kan. Jadi domainnya seperti ini. Nah, kalau kita pandang mereka sebagai XY seperti ini, berarti domainnya itu yang ini. X, Y domainnya bagian ini. Bagian negatif sama bawah ini nggak ada. Nah, ini toh. Oke. Nah, misalkan saya ambil satu titik gitu. Misalkan 1,2. 1,2 ini dipasangkan dengan siapa? Dipasangkan dengan, tinggal kita input aja. X-nya diganti dengan 1 ya, sesuai dengan posisi XY, jadi X-nya diganti 1. 2 ini menggantikan Y. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, coba iseng-iseng ya. Kalau diganti ini FA,4. Hasilnya seperti ini. A-nya berapa? Nah, coba dicek ya berapa hasilnya. Nah, di sini juga ada cobalah yang baik ya. Di sini kalian harus coba juga ya. Oke. Untuk melihat nih hubungan ini sama ini ada nggak? Fxy sama Fyx ada nggak? Gitu. Kalau salah satu input diganti angka jadi fungsi satu peubah. Atau satunya berkaitan dengan satu lagi jadi fungsi satu peubah juga. Atau malah jadi fungsi tiga peubah. Ya. Jadi coba dilihat di sini ya ada beberapa macam hubungan jadinya ya.
Bisa dihubungkan antara fungsi 1 peubah, 2 peubah, 3 peubah, dan lain. Oke, terkait domain ya, terkait domain. Tadi kalau di volume kita diberikan domain batasan yang ini ya, langsung gitu. R dan T-nya harus positif gitu. Jadi terkadang ada juga fungsi itu diberikan domainnya, seperti halnya di fungsi di satu variabel kan, beberapa kali ada tuh. Kita hanya melihat di interval ini aja misalnya. Oke. Nah, kalau misalkan domainnya tidak diberitahu di awal, maka domain natural akan berlaku. Dalam arti kita tidak membagi dengan 0, tidak mengambil akar dari negatif, tidak menghitung logaritma dari negatif maupun logaritma dari 0. Dan mungkin ada hal-hal lain ya. Misalkan kayak sinus inverse itu domainnya apa gitu kan. Ya. Yang pokoknya yang masuk akal dikerjakan lah ya. Nah, misalkan ini nih, ya, ini jelas nih, Y pangkat 3 per 2. Y pangkat 3 per 2 itu mengandung akar Y. Jadi, Y-nya otomatis harus positif dari ini. Oke. Lalu dari len ini, len-nya itu mengatakan X pangkat 3 min Y itu harus positif. Dalam arti, X pangkat 3 harus lebih dari Y. Jadi, domainnya adalah semua pasangan X, Y itu yang memenuhi X pangkat 3 lebih dari Y, dan Y-nya juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, coba dengan cara yang sama kerjakan yang tadi ya, domainnya. Oke. Nah, ini nggak tahu kenapa ya pennya saya sering hilang sendiri. Aneh sekali di sini. Padahal tadi saya nggak ganti pennya. Oke, misalkan ini ya, contohnya ini. Oke. Ya, kita plotkan cuma di titik-titik bilangan bulat aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini boleh XY-nya seperti ini, boleh kebalik karena kebetulan ini simetris ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, tentu kalian tahu ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z gitu ya. Sebenarnya ini kalau kalian mainkan di PowerPoint-nya ini bisa diputar-putar nih. Tapi nggak tahu. Nah, nggak bisa di sini saya nggak bisa klik ya. Nggak bisa. Ya, jadi harus keluar dari slideshow dulu. Misalnya, nah ini ya. Nah ini, oke ini ya seperti kalian tahu lah ini X-nya ke bawah, Y-nya ke sana ya. Atau kalau mau lihatnya begini juga boleh nih. X ke kanan, Y ke atas gitu kan. Kedepannya itu Z. Oke. Nah, ini satu nilainya 0 kita tahu ya. Semua yang diagonal di sini 0 semua nih. Ya, 1, 2, 3, 3 ini 0 semua. Lalu dia naik ke 1, ke 4, ke 9, ke 16 gitu ya. Oke, ini nolnya agak ke sini, ini satunya nih. 1, 4, 9, 16. Nah, kalau kalian lihat dari sini nih kayak fungsi parabolik ya. Nih, kuadrat ya, sesuai lah namanya kuadrat. Oke. Nah, seperti yang tadi kalian lihat, inputnya itu di bidang X, O, Y. Oke, inputnya di bidang X, O, Y. Lalu outputnya itu adalah ketinggian Z. Oke, jadi seringkali kalau misalkan fx itu ditulis y, seringkali fx, y itu ditulis z. Jadi misalkan seperti ini ya, fx, y itu seringkali ditulis z seperti ini. Jadi kalian dapat ini adalah suatu bidang. Untuk menggambar ini ya kalian bisa kayak biasa lah ya, kayak biasa gitu. Jadi ambil titik potong di sini berapa, titik potong di sini berapa, z-nya nanti negatif ke bawah begini. Jadi ya segitiga ini yang nanti diekspand itu jadi
bidangnya. Oke. Nah, lalu yang di bawah ini kan sama dengan Z juga nih. Kalau kita kuadratkan lalu kita susun ulang, ini tidak lain tidak bukan adalah persamaan bola dengan jari-jari satu. Dan pusatnya 0,0,0. Itu ya. 0,0,0. Oke. Nah, tapi ingat Z itu sama dengan akar. Berarti Z itu hanya boleh yang positif. Z-nya nggak boleh ada di bawah bidang X, O, Y. Jadi, yang kita dapat hanyalah setengah bola atas ya. Ada beberapa kata yang saya sebut, maaf ya. Jadi, ya begitu. Z-nya hanya dapat setengah bola atas. Nah, peta kontur. Biasanya, kita sulit untuk melihat atau menggambarkan 3 dimensi tentunya. Jadinya, seringkali kita representasikannya menjadi 2 dimensi. Gitu. Caranya seperti apa? Jadi, bayangkan kita punya suatu permukaan seperti ini, lalu kita mau melihat dia ke 2 dimensi. Caranya adalah memotong dengan Z sama dengan something. Misalkan Z sama dengan 4 nih. Ya, kita potong jadi seperti ini nih dapatnya. Nah, itu. Ya, kalau kita gambarkan ini ke 2 dimensi dapatnya yang di situ tuh. Oke. Ya. Nah, kalau di persamaannya berarti kita mau memotong Z sama dengan ini dengan Z sama dengan K. Berarti Z-nya sama kan? Ketinggiannya sama. Jadi tinggal ganti aja seperti ini. Ini adalah persamaan kurva di 2 dimensi. X, Y aja. Oke. Nah, ya ini persamaan kurva pada ketinggian ke K. Kalau misalnya kita gabungkan untuk setiap K itu menjadi peta kontur seperti ini. Contohnya misalkan ini ya, saya gambarkan satu aja deh, yang 51 ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Misalkan untuk K-nya 0. Berarti titik yang ini cuma di 0,0 aja kan. Kalau K-nya 1 jadi lingkaran. Kalau K-nya 2 jadi lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar lagi. Tuh. Dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa coba yang ini gambarnya gimana. Tidak perlu gambar 3 dimensi, hanya 2 dimensi aja ya. Oke. Ya, cuma itu aja untuk pertemuan yang satu ini. Oke, sekian dan terima kasih.